Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat datang di ibadah raya GKRI Jemaat Eklesia. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala berkat-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu Bapa. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, bersehati sepikir Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan mendengarkan al-firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mau layakkan kami, Engkau mau sucikan kami Tuhan, Engkau mau kuduskan setiap hati kami Bapa, agar kami dapat berfokus Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Dengan apakah Tuhan kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita naikkan pujian, katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan segenap hatimu katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, atas segala kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan, tak pernah tinggalkan kami, sekalipun kami jatuh Tuhan, takkan Kau biarkan kami tergeletak. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan bagi hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh kami memuji-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, oh haleluya. Oh sebab Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau selalu bersyukur Tuhan dalam segala keadaan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku,
Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau ada Allah yang setia Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ayo dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita salami kanan kirinya yang ada di rumah ya. Salam ya. Shalom, shalom. Tiba saatnya bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari semuanya sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan, katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan, sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia,
kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Kita semua diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh kita. Amin. Amin. Ku diberi kuasa. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, berikan suara-suara bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian. Lingkupiku Tuhan. Kami mau berserah penuh padamu Tuhan. Kau yang melingkupi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu,
Bapa Kau Raja atas semesta, ku tendang sebab Kau Allahku. Inilah perkataan iman kami Tuhan. Kami tenang Tuhan sebab Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Liku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tendang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, ku tendang sebab Kau katakan, ku tendang sebab Kau Allahku. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tendang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Kau Allah kami yang hidup. Kami tenang sebab Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, atas kesetiaan-Mu bagi kami. Siapakah kami di Tuhan, jika Kau jadikan kami biji mata-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu hanya bagi Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Tiba saatnya Bapa, kami untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa bagi kami untuk mendengarkan setiap janji-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Kiranya Bapa Engkau mau layakkan, sucikan Bapa. Biar kami Tuhan dapat menerima firman-Mu Tuhan dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Biarkan firman itu tumbuh Tuhan di tanah yang subur Bapa, bukan berbatu Tuhan. Biar iman kami bertumbuh Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati hamba-Mu yang akan menaikkan firman Tuhan. Engkau berkati lidah dan bibirnya Tuhan, agar semua yang diperkatakannya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita kembali bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Dengan sukacita saya mau menyapa kita semua hari ini, karena walaupun dalam situasi terbatas tapi kita mengucap syukur Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah, bahkan menikmati hadirat Tuhan. Kita syukuri situasi ini. Saya percaya pembatasan-pembatasan yang kita alami dalam soal beribadah tidak akan membatasi kuasa Tuhan yang akan menjamah dan melawat setiap umat-umatnya yang punya kerinduan untuk sama-sama beribadah bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibu Gembala bahkan semua staf gereja yang sudah mengizinkan saya melayani hari ini. Baik, tidak berlama-lama kita langsung akan buka Alkitab kita. Ya, ambil di dalam surat Roma pasalnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 ya. Biarlah kita betul-betul bisa menikmati firman Tuhan walaupun dalam situasi yang ini. Mari kita sama-sama baca dengan bersuara 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di Tuhan, ketika saya diberikan tugas untuk melayani di tempat ini, saya doa minta supaya Tuhan berikan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Dan saya mendapatkan ayat ini ya. Dengar juga ada tema tempat ini, ada tema bangkit untuk memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, ya memang kita perlu bangkit ya. Kita perlu ada semangat untuk terus memenuhi setiap panggilan Tuhan ya. Walaupun memang ada begitu banyak orang yang kita lihat bahkan mungkin beribadah saja sulit ya, melakukan persekutuan dengan Tuhan sulit, tapi ini tidak boleh menghentikan panggilan Tuhan bagi setiap pribadi kita yang betul-betul sudah dipanggil untuk jadi anak Tuhan, bahkan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan sorga, warga yang sudah ditebus oleh Tuhan ya. Saya percaya juga jemaat di tempat ini sudah banyak belajar tentang arti panggilan kita ketika kita jadi orang Kristen ya. Justru di tengah-tengah situasi seperti ini ya, memang ada begitu banyak orang yang mengeluh capek, mengeluh lelah ya. Bahkan ada yang mulai putus asa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, dan berkata, sampai kapan situasi ini tetap seperti ini? Sampai kapan masalah-masalah yang sedang terjadi sekarang ini itu bisa berakhir sehingga kita bebas beraktivitas, terlebih bebas memuliakan Tuhan ya. Ada begitu banyak orang terpuruk, pekerjaannya, ekonominya terpuruk. Bahkan kita melihat juga ada begitu banyak yang sensitif sehingga masalah-masalah terjadi di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, yang akhirnya membuat kita mungkin lemah, lesu. Bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan situasi ini.
Tapi saya mau katakan kita sebagai anak Tuhan, situasi ini tidak boleh menghentikan kita untuk terus melakukan segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya bersyukur di gereja ini dikasih tema yang luar biasa, bangkit memuliakan Tuhan. Bangkit dan lakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan di gereja ini, memang justru seringkali kita temui ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang lupa tanggung jawabnya, sehingga bukan justru memuliakan Tuhan tapi mempermalukan Tuhan. Dan memang beda tipis antara mempermuliakan dan juga mempermalukan. Tapi saya percaya kita semua harus pilih mempermuliakan Tuhan. Kita harus pilih untuk mengambil sikap, untuk melakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak bisa dipungkiri situasi ini membuat banyak orang yang mungkin tidak bisa semangat lagi, tidak bisa betul-betul penuh dengan gairah untuk melayani Tuhan. Saya banyak mendengar, bahkan setelah memasuki pandemi, ada yang banyak konseling dengan saya. Mereka kecewa, bahkan kecewa dengan orang-orang yang mereka kasihi. Ada suami kecewa dengan istri, ada istri kecewa dengan suami, sebaliknya juga. Ada anak-anak yang kecewa dengan orang tua, ada orang tua yang kecewa dengan anak-anaknya. Ya, bahkan kita melihat juga sampai terbawa di pelayanan, ada jemaat yang kecewa dengan gembalanya, bahkan ada gembala yang kecewa dengan jemaatnya. Hal-hal ini akan membuat kita semakin terpuruk, semakin kita mungkin merasa lelah untuk menjalani aktivitas kita di dunia ini. Tapi kita syukuri kalau hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada, walaupun mungkin dalam segala macam kondisi kita. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan walaupun dengan cara yang seperti ini. Kita mengucap syukur karena situasi ini tidak akan bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kita. Oke, saya mau katakan Bapak Saudara sekalian, jangan sampai kerajinan kita kendor. Ya, seperti ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Karena ketika kita kendor, sampai kerajinan kendor, ya, kerajinan itu mulai hilang, maka kita akan mulai kehilangan dengan hal-hal yang lain. Ada beberapa hal ya yang saya catat di sini tentang penyebab akhirnya kita mulai kendor ya di dalam melayani Tuhan. Secara fakta atau realita yang bisa kita lihat bahwa sebagian besar kenapa kerajinan kita mulai kendor itu disebabkan karena kecewa, ya, sakit hati. Ya, kalau sudah mulai kecewa, mulai sakit hati, itu akan berkembang menjadi akar pahit. Kita harus hati-hati dengan strategi iblis hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang betul-betul kita tidak harapkan seperti ini. Tapi justru disinilah, ya, akan kelihatan bagaimana kadar iman kita, kualitas iman kita kepada Tuhan. Justru di saat-saat seperti inilah kemurnian hati kita kepada Tuhan itu diuji. Hati-hati ya, saya mau katakan kita hati-hati dengan kekecewaan. Ya mungkin bukan di gereja ini, tapi saya menemukan di tempat lain. Ya, sampai akhirnya kecewa, bahkan ada jemaat yang kecewa dengan gembalanya, terus kemudian mulai bermanuver dan sebagainya. Ya, melakukan hal-hal yang akhirnya ya tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya memang istilahnya kita memberikan masukan atau kritik di pelayanan itu boleh-boleh saja ya, tapi hati-hati Bapak Saudara sekalian, karena kekecewaan, sakit hati atau akar pahit ya kadang-kadang membuat kita akhirnya mengusik hamba Tuhan. Ya mungkin ini agak sedikit keluar konteks, tapi ini juga berpengaruh. Hati-hati. Jangan sampai kita lakukan hal itu, karena menurut catatan Alkitab bahkan sampai hari ini kita melihat ada begitu banyak orang justru karena kecewa mengusik hamba-hamba Tuhan dan akibatnya fatal. Bisa imani di gereja ini tidak ada yang sampai kecewa dan kemudian mengusik hamba Tuhan dan seterusnya. Tapi hari-hari ini justru mari kita betul-betul ambil sikap. Sementara ada istilah orang bilang dunia sedang menjala kita, dunia sedang mau menghanyutkan kita dengan berbagai macam tipuan, dengan berbagai macam panah api si jatuh untuk menghancurkan kita. Tapi justru harus kita ambil keputusan, kita mau bangkit untuk memuliakan Tuhan. Mulai sekarang ini, mari kita mulai ambil sikap untuk betul-betul waspada
dengan segala macam tipuan kuasa kegelapan yang mau menghanyutkan kita, yang mau menghancurkan iman kita. Yang mungkin dimulai dari kekecewaan dan sakit hati. Hari ini saya mau mengajak kita sama-sama. Ayo kita bangkit. Ya, kita punya roh yang menyala-nyala. Karena kita punya panggilan yang jelas bahwa kita dipanggil bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Kita dipanggil bukan cuma sekedar untuk menikmati berkat Tuhan, tapi kita juga punya tanggung jawab. Melalui hidup kita Tuhan itu harus dipermuliakan. Karena ketika Tuhan dimuliakan, kata firman Tuhan, maka jiwa-jiwa itu akan datang kepada Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Ayo bangkit dari keterpurukan. Situasi ini memang harus terjadi supaya firman Tuhan katakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan. Kita harus waspada seperti kata firman Tuhan, ya, supaya kita tidak gampang kecewa, ya, kita tidak gampang putus asa. Ada satu ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang keempat 23, kita pasti sudah hafal semua ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati ini adalah hal yang sangat vital, ya, sesuatu yang sangat vital di dalam kehidupan manusia. Karena semua itu terpancar dari hati. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, akan begitu banyak dampak-dampak negatif yang akan dimunculkan. Salah satu contoh yang tadi saya bawakan adalah kecewa dan sakit hati. Saya sampaikan di jemaat saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita jangan hanya sekedar kalau kita punya barang, misalnya kita punya HP, kita punya gadget, seringkali kenapa kita harus pakai di anti gores supaya aman, ya, supaya itu tidak gampang kena goresan dan kemudian rusak. Nah, saya mau mengajak kita di sini juga sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga mau pakai hati kita tambahkan anti gores, ya. Supaya hati kita itu tidak gampang tergores. Karena hati sudah tergores, itu akan berpengaruh. Kita mulai lemah, kita mulai putus asa, kita mulai sakit hati. Bukan cuma HP yang pakai tempered glass. Hari-hari ini kita juga harus pakai hati kita dengan anti gores, supaya kita tidak gampang kecewa, kita tidak gampang terpengaruh dengan apa yang terjadi. Memang kalau kita menjalani hidup, kita akan ketemu dengan manusia yang akan mungkin membuat kita kecewa, orang-orang yang akan membuat kita sakit hati. Tapi itulah justru ujian bagi setiap kita, supaya di saat kita disakiti, di saat kita dikecewakan, di situ kita akan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita pelajari. Baik Bapak Saudara sekalian, mari kita akan melihat bagaimana, mungkin ada yang berpikir bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam situasi yang seperti ini, atau bagaimana caranya kita mempermuliakan Tuhan. Tadi ada satu ayat yang saya lupa, karena memang ini jadi ayat tema mungkin di gereja ini. Yesaya pasal 60 ayat yang 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Ayo, mungkin kita yang mulai lemah, yang mulai lesu, yang mulai loyo, yang mulai ambil langkah mundur, mari kita mulai bangkit kembali hari-hari ini. Jangan terpengaruh dengan situasi. Bangkit jadi terang, karena ada terang Tuhan yang di dalam kita. Jangan sampai terang ini tidak bercahaya gara-gara kita tidak bisa menjaga hati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan GKRI Eklesia, bersama-sama kita akan bangkit hari ini. Alkitab mengatakan tadi yang sudah kita baca di ayat pokok, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala. Kita harus punya semangat untuk memuliakan Tuhan. Terus mungkin ada yang berpikir, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Ada begitu banyak cara kita memuliakan Tuhan. Ya, ada beberapa ayat yang saya catat di sini, walaupun mungkin kita punya waktu yang terbatas. Saya mau mengajak kita untuk betul-betul bangkit dan memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Oke. Baik. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Yang masih punya tubuh artinya kita juga punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Artinya begini, kalau kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi tubuh yang lengkap, yang sempurna, kita akan pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan jangan berpikir bahwa kita cuma mungkin ke gereja terus kemudian berdoa terus memuliakan Tuhan. Dengan kita menjaga ini tubuh tetap sehat, kita menjaga tubuh ini tetap fit,
Itu juga adalah salah satu untuk memuliakan Tuhan. Sebab ketika orang lain melihat kita, mungkin kita terus sehat, orang lain itu akan terinspirasi bagaimana dia supaya bisa seperti itu, bisa menjaga kesehatan. Jadi ketika kita menjaga kesehatan, kita betul-betul waspada, kita hidup bersih dan sebagainya, itu juga termasuk salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, sementara apalagi dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita juga harus berhikmat. Ada orang bilang bahwa walaupun kita beriman, tapi dalam kondisi seperti ini kita jangan sembrono menjalani hidup. Kita harus tetap waspada, jaga kesehatan, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Kita tidak akan mungkin melakukan apa-apa kalau tubuh kita sakit, kondisi kita tidak sehat. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga tubuh, kita juga ternyata bisa memuliakan Tuhan. Jaga kondisi supaya tetap fit, supaya kita masih bisa melayani Tuhan, kita masih bisa berkarya buat Tuhan. Saya juga mengajak kita, bagi kita semua mungkin yang sudah di atas umur 40, kalau sudah tahu ya, kita sudah harus hati-hati dengan makanan. Jangan sampai kita asal makan. Orang-orang kalau sudah di atas umur 40 harus hati-hati dengan kolesterol, dengan kadar gula dan sebagainya. Harus hati-hati. Kalau sudah tahu tinggi kolesterolnya, jangan sembarang makan yang berlemak, ya. Jangan sembarang makan yang mengakibatkan asam urat. Karena ketika kita sakit gara-gara kita tidak bisa menjaga, artinya justru Tuhan itu dipermalukan. Kita tidak bisa melayani Tuhan, kita tidak bisa menjadi berkat dengan kondisi saat kita sakit. Maka kita harus menjaga, ya. Yang sudah tahu bahwa kita ada bermasalah dengan kesehatan, hati-hati dengan makanan. Jangan sembarang makan, kita harus menjaga. Nah, kalau kondisi sekarang ini kita betul-betul harus waspada. Pakai masker, harus pakai hand sanitizer dan sebagainya. Jangan kita sembrono. Jadi untuk mempermuliakan Tuhan, kita tidak perlu terlalu rumit berpikir. Ternyata hal-hal yang sederhana juga bisa kita lakukan untuk mempermuliakan Tuhan. Firman Tuhan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita diberi tangan, kita diberi kaki, kita diberi mulut, kita diberi mata dan sebagainya. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan justru kita pakai tangan kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pakai tangan kita untuk berkarya memuliakan Tuhan. Pakai kaki kita untuk pergi ke tempat-tempat yang bisa membuat kita memuliakan Tuhan. Jangan justru kita pakai kaki kita untuk pergi ke tempat yang mempermalukan Tuhan. Mari kita bangkit semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus semangat. Kita punya roh yang menyala-nyala. Kita punya gairah untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, itu yang pertama. Kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh yang Tuhan percayakan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, maka kita akan bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita akan baca ayatnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi selain kita menjaga tubuh, ternyata kita juga harus menjaga perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan kita sembrono mengeluarkan kata-kata. Ya. Karena ada Alkitab mengatakan juga di bagian lain, dikatakan bahwa lidah kita ini seperti api. Walaupun kecil, itu bisa menghanguskan hutan yang begitu besar. Jadi dengan kata-kata kita bisa melukai, tapi dengan kata-kata juga kita bisa menghibur. Dengan kata-kata kita bisa mempermuliakan Tuhan, tapi juga dengan kata-kata kita bisa mempermalukan Tuhan. Tapi hari-hari ini kita mau belajar seperti firman Tuhan. Justru harusnya kita pakai perkataan kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita pakai kata-kata kita untuk mempermuliakan Tuhan? Lebih banyak kita pakai kata-kata ini untuk bersyukur daripada sekedar kita mengeluh dan menggerutu tentang apa yang kita alami dalam hidup ini. Bukankah firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal? Jadi alangkah baiknya hari-hari ini kita lebih banyak pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Kita bersyukur, kita berterima kasih buat apa yang Tuhan izinkan terjadi.
pakai mulut kita ini untuk betul-betul memuliakan Tuhan. Dengan cara kita bersyukur. Kita pakai mulut kita untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita menceritakan tentang karya-karya ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan justru lebih banyak kita pakai mulut kita untuk menceritakan kejelekan orang lain. Kita menceritakan keburukan orang lain. Kita akan pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan dengan cara apa? Mari kita bersyukur. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bahkan mungkin kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol, bercanda-bercanda, atau kita bisa bersekutu dengan keluarga, mari kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Jangan habiskan energi kita hari-hari justru dengan menceritakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang akan melemahkan iman, hal-hal yang akan membuat kita menjadi orang yang suka mencemooh. Pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan, karena ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kesaksian. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan kekuatan. Lewat perkataan kita orang itu bisa dikuatkan. Hari-hari ini Bapak Saudara sekalian, saya percaya seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa semua itu bersumber dari hati. Supaya perkataan kita inilah perkataan yang memuliakan Tuhan. Kita harus betul-betul menjaga hati. Karena semua terpancar, apa yang ada di hati itu akan keluar lewat bibir kita atau mulut kita. Perkataan-perkataan yang harusnya kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang betul-betul memuliakan Tuhan, yang mendatangkan kekuatan bagi orang lain. Ada begitu banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini Bapak Saudara sekalian, kita melihat karena saking sensitifnya menghadapi situasi seperti ini. Ada begitu banyak orang yang seringkali mengeluarkan kata-kata yang justru tidak membangkitkan semangat. Selalu mengeluh, selalu menggerutu. Pakai mulutnya untuk mengata-ngatain orang yang tidak baik. Saya nggak tahu, saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa sebetulnya orang bisa aja mungkin orang yang bisa menjelekkan orang lain banyak. Tapi yang mau menjelekkan orang lain itu cuma orang jelek. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ya Tuhan masih beri kita kesehatan, masih bisa ngomong lancar, masih berkata-kata dengan baik. Kita pakai kata-kata kita untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai kata-kata ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Harus hati-hati dengan kata-kata. Karena kata-kata ini tadi saya sudah katakan bahwa bisa memuliakan Tuhan, juga bisa mempermalukan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menantikan perkataan-perkataan yang mengandung kuasa Tuhan, yang mengandung kesaksian-kesaksian yang baik. Kenapa kita harus pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang, yang membuat orang lain terluka dan sebagainya. Mari Bapak Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, kita mau pakai tubuh kita untuk mempermuliakan Tuhan. Kita juga mau pakai kata-kata kita untuk mempermuliakan Tuhan. Ayo bangkit, ayo tetap semangat. Supaya Tuhan betul-betul dipermuliakan melalui hidup kita. Dan kalau Tuhan sudah dipermuliakan, saya percaya Alkitab mengatakan jiwa-jiwa juga akan diselamatkan atau datang kepada Tuhan. Itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan hari-hari ini. Kita akan lihat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Amsal 3 ayat 9. Sama-sama kita baca. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Puji Tuhan. Saya bersyukur gereja ini betul-betul dikasih visi oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bangkit memuliakan Tuhan. Sore hari ini pada kesempatan pagi ini kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar sedikit dari cara kita untuk memuliakan Tuhan. Ada beberapa cara kita memuliakan Tuhan. Yang pertama tadi dengan tubuh kita, yang kedua dengan perkataan, terus yang ketiga bagaimana cara kita memuliakan Tuhan, itu dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan titipkan kepada kita, harta benda kita, atau apa yang bisa kita miliki sebagai hak kita bisa lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Mungkin ada yang berkata, dalam kondisi seperti ini
Jangankan harta uang kita aja dipecat dari pekerjaan, kita di PHK dari pekerjaan, bahkan usaha kita mungkin mulai menurun, bahkan ada yang bangkrut. Bagaimana caranya? Luar biasa. Kalau saya bisa saksikan begitu luar biasanya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah pelayanan saya. Wah, itu luar biasa saat memasuki pandemi. Ya, saya baru pindah tempat tinggal dan kemudian akhirnya ya saya tinggal di gereja. Setelah pindah di gereja tidak bisa lagi kita beribadah karena kena PSBB dan seterusnya. Tapi ternyata di situ justru Tuhan izinkan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah ketidakmampuan. Waduh, mulai di gereja kami mulai ada masalah, sound systemnya rusak, keyboardnya rusak, tidak bisa dipakai. Wah, itu luar biasa. Tapi puji Tuhan, karena kita memberi hati kita kepada Tuhan, kita berusaha memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau hari ini Tuhan sudah pulihkan, semuanya Tuhan ganti ya, semua yang rusak diganti dengan yang baru. Bahkan bukan cuma sekedar itu, Tuhan izinkan kami melakukan sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu agak sesuatu yang aneh. Tapi justru di saat-saat kita lagi dalam kondisi seperti itu, Tuhan ingatkan, ayo peduli dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Akhirnya dengan hal yang sederhana kita lakukan, buat nasi kotak 50, kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya lagi ketika ada jemaat-jemaat yang sudah mulai peduli, ada lagi yang nambah, kemudian mulai berjumlah 100, bahkan 150, kita bagi ke tukang-tukang beca. Dalam situasi, kondisi yang betul-betul masih sangat, kita masih baru terdampak gara-gara pandemi itu sekitar bulan-bulan April atau bulan-bulan Mei. Kita lakukan itu, kita kerjakan itu. Dan akhirnya Tuhan betul-betul membuktikan penyertaannya. Sampai hari ini, tidak pernah kekurangan, bahkan Tuhan beri hal-hal yang luar biasa. Boleh dikata kita diberi kelimpahan sehingga kita masih bisa berbagi buat orang lain. Jadi situasi tidak boleh membatasi kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa kerjakan hari ini. Kita kerjakan supaya Tuhan dipermuliakan. Akhirnya dengan kondisi yang begitu terbatas, tapi Tuhan bawa kita melihat kuasa Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan percayakan kami untuk melayani di desa-desa dengan tim yang Tuhan percayakan. Sehingga dengan sentuhan kasih yang kami berikan, walaupun saya mau katakan mereka belum seiman, tapi ketika kita sentuh mereka, ketika Tuhan dipermuliakan, mereka tidak sungkan-sungkan minta kita doakan. Bukan cuma 1-2 orang, ada sekitar 150 sampai 200 orang. Kita sentuh mereka dengan kasih, kita sentuh dengan apa yang kita bisa berikan. Akhirnya mereka ambil keputusan dan sudah ada yang dibaptis. Sudah ada yang menyatakan diri mau mengikut Tuhan. Saudara lihat betapa kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Ketika kita melakukan dengan segala ketulusan, kita melakukan walaupun mungkin secara manusia kecil, apa yang bisa kita kerjakan, tapi bagi Tuhan itu diperhitungkan. Sudah mulai. Kalau memang ada waktu, saya akan tunjukkan video atau foto-fotonya. Kita bisa lakukan sesuatu walaupun dalam kondisi terbatas. Kita tunjukkan kepedulian kita. Akhirnya sudah mulai ada yang dibaptis, walaupun kita baptis di laut waktu itu. Dan sudah ada yang komitmen, banyak lagi yang komitmen untuk datang menerima Tuhan. Lihat Bapak Saudara sekalian, ketika Tuhan dimuliakan dengan apa yang kita miliki, kita melihat kuasa Tuhan itu betul-betul bekerja. Saya percaya jemaat di tempat ini, dalam situasi apapun, dalam kondisi yang seperti ini, mungkin banyak keterbatasan, tapi jangan sampai kita membatasi diri untuk tidak melakukan apa-apa. Oh, mentang-mentang sekarang kondisi seperti ini, ya sudah tidak usah melakukan apa-apa. Ambil bagian, kita lihat apa yang bisa kita kerjakan, entah di gereja ini membutuhkan apa. Mari kita ambil bagian. Mari kita mau sama-sama semangat, kita mau punya roh yang menyala-nyala untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jangan diam, jangan justru kita semakin kendor. Tapi hari ini ambil keputusan. Jangan kendor semangat kita, tapi justru kita punya roh yang menyala-nyala. Supaya kita mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Saya percaya dan saya mau katakan dengan iman, kita semua adalah alat yang mulia, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Oleh sebab itu mari kita bangkit.
Kita harus punya roh yang menyala-nyala. Kita akan melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dalam semua kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita memulai. Karena saya percaya kuasa lawatan Tuhan sedang terjadi atas kita. Kuasa lawatan Tuhan sedang terjadi sekarang ini secara besar-besaran di dalam kondisi yang seperti ini. Makanya jangan kita lemah. Tapi justru kita mau ambil keputusan. Mari kita ambil bagian. Untuk bersama-sama dengan Tuhan kita akan betul-betul memancarkan terang dan kemuliaan Tuhan. Bangkitlah, jadilah terang. Karena kemuliaan Tuhan akan bercahaya atas kita. Jangan batasi kemuliaan Tuhan itu dengan kemalasan kita, dengan kekecewaan kita. Tapi mari kita mau ambil bagian. Hari ini, mari kita ambil keputusan untuk bangkit jadi terang. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan kita akan melayani Tuhan. Ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena saat-saat ini justru kesempatan itu terbuka bagi kita untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, mari kita belajar untuk melayani Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saat ini mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau tetap menjagai kami. Engkau Tuhan yang tetap beserta dengan kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kembali Tuhan sudah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Yang sudah hamba sampaikan, walaupun mungkin itu belum sempurna, tapi kami percaya. Biar apa yang sudah kami dengar itu benar-benar itu tertanam di dalam setiap hati kami. Umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar itu benar-benar Tuhan itu akan kami lakukan di dalam hidup kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa secara khusus untuk setiap jemaat di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hal-hal yang membuat kami mulai kendor. Segala hal yang membuat kami mulai undur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu semua dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh damai sejahtera yang dari Tuhan akan membangkitkan kembali gairah kami untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan untuk melakukannya. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk ambil bagian di dalam karya-karya besar Tuhan. Kami mau bangkit dan kami mau memuliakan Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan izinkan kami lakukan, kami rindu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami seluruh sidang jemaat. Berkati juga Tuhan Bapak Ibu Gembala dan semua staf pelayanan di tempat ini. Hikmat dan otoritas Tuhan semakin melengkapi. Bahkan Tuhan memberikan urapan-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan, semua dibuat Tuhan berhasil. Biarlah tim penggembalaan di tempat ini akan membawa jemaat ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bahkan dipersiapkan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, terang Tuhan sedang nyata atas pelayanan di tempat ini, gereja di tempat ini. Dan kami percaya juga terang itu akan bercahaya untuk memberkati banyak orang di lingkungan sekitar di tempat ini. Bahkan di mana-mana mereka boleh berada, ada terang dan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Berkati Tuhan, baik Bapak Ibu Gembala, para staf, bahkan seluruh jemaat. Tuhan satukan kami semua untuk berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Sampai semua rencana indah Tuhan terlaksana sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.